Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Fadila dengan NIM B93219119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu teori perkembangan karir Ginsberg. Teori perkembangan karir Ginsberg merupakan hasil kerjasama dari tim yang beranggotakan 4 orang yang mereka ini expert di berbagai bidang, yaitu yang pertama ada Ellie Ginsberg yang dia expert dalam ekonomi, kemudian Ginsberg seorang psikiater, Axelrod yang dia ini seorang sosiolog, dan juga Jeherma seorang psikolog. Menurut kelompok ini, perkembangan karir itu dimulai sejak awal masa kanak-kanak dan terus berkembang sejalan dengan 3 tahap utama perkembangan karir, yaitu proses, irreversibilitas, kompromi, dan optimasi. Hal tersebutlah yang akan mengantar seorang individu itu memilih dan menetapkan pilihan karir pada masa dewasa. Teori perkembangan karir Ginsberg mengatakan bahwa pilihan jabatan tidak hanya sekali saja, melainkan mengalami suatu proses perkembangan yang meliputi jangka waktu antara 6 sampai dengan 15 tahun. Kemudian menurut Ginsberg, proses pemilihan karir itu terdapat ada 3 proses, yaitu yang pertama ada masa fantasi, yang kedua ada masa tentatif, dan yang ketiga adalah masa realistik. Yang pertama ada masa fantasi. Masa fantasi adalah proses pemilihan pekerjaan yang bersifat sembarang tanpa didasarkan pada pertimbangan secara rasional dan objektif mengenai kenyataan dan berdasarkan hayalan. Yang kedua ada masa tentatif. Masa tentatif ini mengalami perkembangan dari masa sebelumnya dan diklasifikasikan menjadi 4 oleh Ginsberg. Yang pertama ada tahap minat, di mana seorang individu itu membuat keputusan yang lebih definitif tentang suka atau tidak suka. Yang kedua ada tahap kapasitas untuk menjadi sadar akan kemampuan sendiri yang berkaitan dengan aspirasi vokasional. Yang ketiga ada tahap nilai, yaitu masa terbentuknya persepsi yang lebih jelas tentang gaya-gaya okupasional. Yang keempat ada tahap transisi, yaitu saat dimana individu menyadari keputusannya tentang pemilihan karirnya serta bertanggung jawab yang menyertai karir tersebut. Yang ketiga adalah masa realistik. Seorang individu akan melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman kerja yang berkaitan dengan tuntutan sebenarnya. Periode realistik itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi yaitu yang berpusat pada saat masuk ke perguruan tinggi. Nah, pada tahap ini individu itu akan mempersempit pilihan karir menjadi 2 ataupun 3 kemungkinan, tapi masih belum tentu gitu. Yang kedua ada kristalisasi, yaitu ketika komitmen pada suatu bidang karir tertentu dan sudah terbentuk. Apabila terjadi perubahan arah, maka hal tersebut disebut dengan pseudo-crystallization. Yang ketiga ada spesifikasi, yaitu apabila seorang individu sudah memilih suatu pekerjaan atau pelatihan profesi untuk sebuah karirnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.